Selamat pagi. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas secara mendalam tentang perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak. Dua jenis mesin yang sangat penting dalam dunia kemaritiman dan memiliki karakteristik unik masing-masing. Dalam pembelajaran ini kita akan fokus pada 4 tujuan utama. Pertama, kita akan memahami prinsip kerja di balik mesin 2 tak dan 4 tak, bagaimana keduanya menghasilkan tenaga. Kedua, kita akan mengidentifikasi perbedaan komponen utama yang memisahkan kedua jenis mesin ini. Ketiga, kita akan menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kalian dapat memahami trade-off antara keduanya. Terakhir, kita akan menjelaskan aplikasi umum mesin 2 tak dan 4 tak dalam kehidupan sehari-hari di mana kalian mungkin menemukannya. Mesin 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang unik karena menyelesaikan siklus kerjanya hanya dalam 2 langkah piston atau setara dengan 1 putaran kruk as. Artinya, dalam 1 putaran kruk as, mesin ini sudah menghasilkan tenaga. Hal ini berbeda dengan mesin 4 tak yang membutuhkan 4 langkah piston untuk menghasilkan tenaga. Pada langkah pertama siklus 2 tak, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Pergerakan piston ini memiliki beberapa efek penting. Pertama, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Tekanan ini akan semakin meningkat seiring dengan pergerakan piston menuju TMB. Kedua, pada titik tertentu, ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Biasanya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar akan keluar melalui lubang tersebut. Kemudian saat ring piston melewati lubang pemasukan, pada langkah kedua, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Saat piston bergerak ke atas, ia akan menghisap campuran bahan bakar, udara, dan oli samping ke dalam ruang bilas melalui membran.
Membran ini berfungsi seperti katup satu arah, memastikan campuran tersebut hanya masuk ke ruang bilas. Selanjutnya, piston akan mengkompresi gas yang sudah terperangkap di dalam ruang bakar. Kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran gas, mempersiapkannya untuk pembakaran. Beberapa saat sebelum piston mencapai TMA, busi akan menyala. Nyala busi ini akan membakar campuran gas yang telah terkompresi, menghasilkan ledakan yang akan mendorong piston kembali ke bawah, memulai siklus berikutnya. Mesin 2 tak memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tenaganya besar pada putaran tinggi, membuatnya sangat responsif dan memberikan akselerasi yang baik. Konstruksinya juga sederhana, komponennya sedikit dan ringan, sehingga rasio berat terhadap tenaganya lebih baik. Namun, ada juga kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Mesin 2 tak cenderung boros bahan bakar dan menghasilkan emisi gas buang yang tinggi karena pembakaran oli samping. Selain itu, kalian perlu mencampur oli samping dengan bahan bakar yang bisa merepotkan. Mesin ini juga kurang efisien pada putaran rendah. Mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus kerjanya dalam 4 langkah piston atau 2 putaran kruk as. Berbeda dengan mesin 2 tak yang menyelesaikan siklusnya dalam 1 putaran kruk as. Mesin 4 tak membutuhkan 2 kali putaran kruk as untuk menghasilkan tenaga. Hal ini membuat siklus kerja mesin 4 tak lebih panjang dan kompleks dibandingkan mesin 2 tak. Siklus kerja mesin 4 tak terdiri dari 4 langkah utama. Langkah pertama adalah intake atau hisap. Pada tahap ini, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Klep masuk terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar atau udara saja pada mesin diesel masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah compression atau kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA, kedua klep tertutup rapat. Gerakan ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar terkompresi, meningkatkan suhu dan tekanannya. Langkah ketiga adalah power atau pembakaran. Busi menyala pada mesin bensin atau bahan bakar yang disemprotkan pada mesin diesel. Pembakaran ini menghasilkan tenaga besar yang mendorong piston dari TMA ke TMB. Inilah langkah yang menghasilkan tenaga mesin.
Langkah keempat adalah exhaust atau pembuangan. Piston bergerak dari TMB ke TMA, klep buang terbuka. Gas sisa pembakaran dikeluarkan dari ruang bakar menuju knalpot. Setelah langkah ini selesai, siklus akan berulang kembali. Mesin 4 tak memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar sehingga lebih hemat dan ekonomis. Kedua, emisi gas buangnya lebih rendah, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Ketiga, tidak memerlukan oli samping sehingga lebih praktis dalam perawatan. Selain itu, mesin 4 tak juga menghasilkan torsi yang lebih baik pada putaran rendah, sehingga lebih nyaman dikendarai dalam kondisi stop and go. Namun, mesin 4 tak juga memiliki beberapa kekurangan. Mesin ini kurang responsif dibandingkan mesin 2 tak, terutama pada putaran tinggi. Tenaga yang dihasilkan juga lebih rendah pada RPM yang sama dibandingkan 2 tak dengan ukuran yang serupa. Terakhir, konstruksi mesin 4 tak lebih kompleks, terdiri dari lebih banyak komponen dan bobotnya juga lebih berat. Mari kita bandingkan fitur-fitur utama antara mesin 2 tak dan 4 tak. Dalam hal siklus kerja, mesin 2 tak menyelesaikan siklusnya dalam 2 langkah, sementara mesin 4 tak membutuhkan 4 langkah. Putaran kruk as yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus juga berbeda, satu putaran untuk 2 tak dan 2 putaran untuk 4 tak. Untuk komponen, mesin 2 tak tidak memiliki klep, sedangkan mesin 4 tak memiliki klep masuk dan buang. Bahan bakar yang digunakan juga berbeda. Mesin 2 tak memerlukan campuran oli samping, sementara mesin 4 tak menggunakan bensin atau solar murni. Dari segi emisi gas buang, mesin 2 tak menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak yang emisinya lebih rendah. Dalam hal efisiensi, mesin 2 tak kurang efisien dibandingkan mesin 4 tak yang lebih efisien. Untuk tenaga, mesin 2 tak menghasilkan tenaga tinggi pada RPM tinggi, sedangkan mesin 4 tak tenaganya lebih rendah. Dari segi ukuran dan berat, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak yang lebih besar dan berat. Terakhir, dalam hal perawatan, 2 tak perawatannya lebih sederhana, sedangkan 4 tak perawatannya lebih kompleks. Sebagai kesimpulan, baik mesin 2 tak maupun 4 tak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
mesin 2 tak unggul dalam hal tenaga dan responsivitas, namun kurang efisien dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Di sisi lain, mesin 4 tak lebih efisien dan ramah lingkungan, namun kurang responsif dan tenaganya tidak sebesar mesin 2 tak pada putaran tinggi. Pemilihan jenis mesin yang tepat sepenuhnya tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan aplikasi spesifik. Jika kalian membutuhkan tenaga besar dan responsivitas tinggi, mesin 2 tak mungkin lebih cocok. Namun jika kalian mengutamakan efisiensi dan ramah lingkungan, mesin 4 tak adalah pilihan yang lebih baik.